Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ainul Maftuhah dari Prodi Teknik Informatika semester 7 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu dasar-dasar citra digital dan pemampatan citra untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengolahan citra digital. Yang pertama, dasar-dasar citra digital. Pengertian citra digital yaitu sekumpulan piksel-piksel yang tersusun dalam larik dua dimensi, di mana titik asal berada di sebelah kiri atas citra. Bab ini membicarakan mengenai sistem visual manusia dalam menangkap sebuah citra. Proses alih bentuk dari citra analog menjadi citra digital, dan sifat-sifat ketetanggaan piksel terkait proses manipulasinya untuk pengolahan citra. Persepsi sistem visual manusia. Sebelum menggunakan peralatan buatan, perlu dimengerti pula peralatan alami pengolahan citra. Objek melalui sistem penglihatan manusia atau Human Visual System. Pertama, mengenai mekanisme penangkapan citra objek melalui mata manusia secara fisik. Mata dapat diibaratkan sebagai sebuah sensor yang dapat menangkap objek dalam bentuk citra. Proses pembentukan citra oleh mata adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar dari objek masuk melalui pupil, yaitu lubang bulat di tengah iris. Diameter lubang diatur oleh otot pada iris yang secara otomatis melebar bila intensitas cahaya rendah, dan sebaliknya mengecil untuk intensitas tinggi. Dengan demikian, rentang energi optis yang diterima retina sebagai sensor dipersempit, yang berarti rentang kepekaan terhadap rata variasi intensitas cahaya dari objek diperluas. Namun, semakin luasnya lubang tangkapan sinar, maka semakin kurang resolusi atau ketajaman citra yang diindera. Meskipun resolusi pencitraan oleh sistem penglihatan manusia sangat tidak merata karena pusat pandangan dapat berpindah-pindah sesuai pusat perhatiannya, citra hasil perolehan melalui sarana buatan harus merata tingkat resolusinya. Meski demikian, bila pengolahan citra bermaksud untuk menonjolkan informasi di sebagian wilayah bingkai citra, resolusi harus meningkat di bagian pusat perhatian dan dapat diturunkan di luarnya. Dari percobaan diketahui bahwa kecerahan subjektif berubah fungsi logaritmik dari intensitas cahaya yang masuk mata. Fenomena penyesuaian mata manusia dalam membedakan perubahan halus tingkat kecerahan disebut dengan adaptasi kecerahan. Tingkat kecerahan yang mampu dibedakan secara sekaligus oleh mata manusia melalui daerah yang lebih kecil dibandingkan dengan daerah tingkat kecerahan sebenarnya. Sarana perolehan citra. Secara umum, sensor dibedakan menjadi dua jenis, yakni jenis CCD dan CMOS. Keunggulan jenis CCD adalah memiliki resolusi yang tinggi dan kemampuan perekaman citra pada lokasi minim cahaya, sedangkan keunggulan CMOS adalah bentuknya kecil, ringan, dan kecepatan proses lebih responsif. Terdapat tiga macam sensor yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu citra, yaitu sensor tunggal, sensor garis, dan sensor larik. Yang pertama, sensor tunggal. Digunakan untuk mendapatkan citra dua dimensi dengan cara memindahkan secara relatif di setiap sumbu X dan Y antara objek dan sensor. Yang kedua, sensor garis. Digunakan untuk mengambil data citra menggunakan deretan sensor yang dipasang membentuk satu baris sehingga dapat melakukan akuisisi data pada sumbu X secara bersamaan. Yang ketiga, metode sensor larik, di mana sensor ini disusun membentuk matrik. Pada metode ini, sensor akan menangkap setiap iluminasi yang dipantulkan oleh objek.
dan diproyeksikan ke dalam bidang citra. Pendigitalan citra, yaitu proses mengubah dari citra analog yang kontinu menjadi citra digital yang diskrit. Proses pendigitalan citra terbagi menjadi dua proses, yaitu pencuplikan atau sampling dan kuantisasi atau quantization. Proses pencuplikan dilakukan dengan membagi citra asli ke dalam grid-grid berbentuk bujur sangkar pada arah horizontal dan vertikal. Sedangkan proses kuantisasi membagi intensitas citra asli menjadi citra dengan intensitas yang ditentukan. Ukuran dan resolusi citra secara umum berbentuk persegi panjang dengan dimensi tinggi kali lebar. N menyatakan jumlah baris, sedangkan M menyatakan jumlah kolom pada matriks citra. Resolusi citra menyatakan jumlah baris atau kolom elemen citra atau piksel per satuan pengukuran, misalnya dot per inch, yaitu menyatakan banyak piksel setiap jarak 1 inci. Resolusi citra adalah sama di arah horizontal dan vertikal. Resolusi citra juga menyatakan tingkat detail suatu citra. Resolusi citra berbanding lurus dengan detail suatu citra, yaitu semakin tinggi resolusi citra, maka semakin tinggi juga detail suatu citra. Materi yang kedua yaitu pemampatan citra. Redundansi data. Pemampatan yaitu proses mereduksi ukuran suatu data untuk menghasilkan representasi digital yang padat namun tetap dapat mewakili kuantitas informasi yang terkandung pada data tersebut. Cara pemampatan adalah mengurangi data berlebihan karena sering bagian-bagian data tersebut berulang untuk mewakili sebuah informasi yang sama. Data citra sangat tepat untuk dimampatkan karena adanya faktor-faktor berikut, yaitu pada sebuah citra terdapat hubungan antara suatu piksel dengan piksel tetangganya yang signifikan. Hal ini disebut dengan korelasi spasial. Selanjutnya, pada data video terdapat korelasi yang signifikan antara frame satu dengan lainnya pada segmen waktu yang berbeda-beda. Hal ini disebut dengan korelasi temporal. Yang selanjutnya, pada data citra atau yang lainnya yang diambil menggunakan banyak sensor, terdapat korelasi yang signifikan antar sampel dari sensor-sensor tersebut, yang disebut dengan korelasi spektral. Terdapat 3 jenis redundansi data dalam pemampatan, yaitu 1. Coding redundansi terjadi jika suatu kode simbol yang digunakan dalam menyatakan intensitas piksel melebihi jumlah bit yang diperlukan. Yang kedua, interpixel redundancy terjadi karena adanya korelasi antara piksel dengan piksel tetangganya. Yang ketiga, psychovisual redundancy terjadi karena fenomena di mana intensitas keabuan yang seharusnya bervariasi terlihat sebagai intensitas konstan. Hal ini disebabkan karena kekurangan mata manusia dalam membedakan warna. Proses pemampatan citra. Model kompresi data memiliki 2 bagian utama, yaitu bagian encoder dan bagian decoder. Bagian encoder fungsinya membuat representasi simbol-simbol dari citra masukan atau membuat citra masukan termampatkan atau melakukan fungsi pemampatan. Setelah melalui kanal, maka citra hasil encoder masuk ke sistem decoder. Untuk bagian decoder, fungsinya untuk merekonstruksi kembali sehingga dapat dilihat kembali atau melakukan fungsi pemampatan. Kriteria pemampatan citra. Yang pertama, waktu. Semakin singkat waktu yang dibutuhkan dalam pemampatan dan penirmampatan, maka akan semakin baik. Yang kedua, ukuran. Sebuah metode pemampatan akan bernilai baik jika hasil pemampatan memberikan ukuran yang jauh lebih kecil.
Untuk yang ketiga yaitu kualitas. Kualitas pemampatan biasanya berbanding terbalik dengan ukuran hasil pemampatan. Yang terakhir, format. Pengukuran hasil pemampatan. Terdapat dua kriteria pengukuran kebenaran hasil proses pemampatan, yaitu kriteria subjektif dan kriteria objektif. Untuk kriteria subjektif dilakukan dengan melakukan polling atau membagikan kuesioner kepada beberapa orang yang ditunjuk untuk menilai kualitas hasil pemampatan menurut pengamatan mereka. Untuk kriteria objektif diperlukan untuk mendapatkan data matematis kemiripan antara citra asli dengan citra hasil pemampatan. Klasifikasi metode pemampatan citra. Terdapat dua klasifikasi kelompok dalam pemampatan citra digital, yaitu metode lossless dan metode lossy. Metode lossless menghasilkan citra hasil pemampatan persis seperti citra aslinya. Metode lossy menghasilkan citra hasil pemampatan yang diizinkan kehilangan informasi pada sebagian data citra. Penemampatan hasil metode ini akan memberikan citra yang tidak sama dengan aslinya, akan tetapi informasi yang hilang tidak sampai mengganggu secara visual. Metode pemampatan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemampatan citra yang didasarkan pada 4 pendekatan, yaitu metode kuantisasi, metode Huffman, metode pemampatan run-length encoding, dan metode Shannon-Fano. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.